Provinsi Papua Pegunungan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, karena memilih Wamena untuk sebuah rapat koordinasi tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Saya pikir ketika Wamena dipilih seperti ini, maka ada atensi khusus kepada Provinsi Papua Pegunungan. Dalam pandangan kami tentu atensi ini dipertimbangkan mengingat rekam jejak proses pelaksanaan pemilu atau pilkada di 10 tahun terakhir di Provinsi Papua Pegunungan tentu dikategorikan sebagai daerah-daerah yang mendapat atensi, daerah-daerah yang bisa disebut sebagai rawan potensi konflik dalam perspektif pemerintah pusat, sehingga memberikan atensi. Kami pikir itu adalah apresiasi yang kami berikan kepada pemerintah pusat untuk memberikan asistensi kepada kami. Tapi yang kedua, tentu rakor kali ini juga memberikan sebuah penekanan bagi kami untuk melihat tahapan demi tahapan. Setiap tahapan memiliki kegiatan, memiliki konteks politik sendiri, memiliki dampak-dampak administratif sendiri yang harus kita pertimbangkan atau diatensi oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Mulai data pemilih, kemudian juga tentang proses masa kampanyenya, kemudian proses hari H pemilihan, kemudian masa pencoblosan dan perhitungan, kemudian sampai penetapan calon terpilih, kemudian tahapan menuju jalur konstitusi melalui MK. Itu semua tahapan-tahapan itu adalah tahapan-tahapan yang kritis. Bagi kami pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kami telah memetakan pertama adalah daerah-daerah kabupaten, tapi kemudian di setiap kabupaten ada daerah-daerah distrik yang juga harus menjadi atensi. Atensi itu tidak hanya dari sisi atensi rawan keamanan, rawan potensi pertikaian antara kelompok pendukung atau etnik, kemudian juga dari sisi rawan dari sisi kesulitan distribusi logistik, kemudian juga yang keempat dari sisi kerawanan adalah pola-pola cara pemungutan suara, apakah tadi dengan cara aklamasi, apakah cara dengan noken, ataukah one man one vote, ya, secara langsung. Jadi itu kan masing-masing memiliki potensi sendiri. Jadi bagi kami itu yang menjadi perhatian kami dari sisi pemetaan daerah. Kemudian yang kedua adalah pemetaan isu-isu apa yang harus kita tanggapi. Tadi saya pikir semua sudah tadi kita bahas. Ada isu tentang kepesertaan pemilu, kemudian juga distribusi logistik, kemudian masa kampanye antara kelompok dan masa tenang, sampai kemudian masa pencoblosan. Itu isu-isu yang terus menjadi perhatian kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.